Halo sob, kembali lagi di channel Kedai Kopi. Xiaomi telah meluncurkan smartphone terbarunya yang bernama Redmi 13C di tanah air. Redmi 13C ini menjadi penerus dari Redmi 12C yang telah diluncurkan tahun ini. Meski harganya terjangkau, Redmi 13C memiliki segudang keunggulan. Nah, jika sobat tertarik dengan smartphone ini, tidak ada salahnya ketahui dulu kelebihan dan kekurangan Redmi 13C. Untuk itu simak pembahasannya sampai habis. Kelebihan pertama, layar lebih smooth. Redmi 13C dibekali layar berukuran 6,74 inci dengan resolusi HD+. Layarnya mendukung refresh rate tinggi 90 Hz, sehingga sobat bisa scrolling sosial media dengan satset dan mulus. Tingkat kecerahan layarnya mencapai 600 nits, membuat sobat tetap bisa melihat konten di bawah sinar matahari. Tak hanya itu, layarnya juga dibekali 2 sertifikasi dari TÜV Rheinland. Diklaim layarnya bebas flicker dan mereduksi emisi cahaya biru. Dengan begitu, mata sobat tidak mudah lelah saat menatap layar berlama-lama. Kedua, kamera dengan teknologi terkini. Di sektor fotografi, Redmi 13C dibekali 3 kamera belakang. Terdiri dari kamera utama 50 megapiksel, makro 2 megapiksel, dan depth sensor untuk hasilkan efek portrait. Lalu untuk kamera depannya beresolusi 8 megapiksel. Smartphone ini bisa hasilkan foto portrait lebih cepat 65% dibandingkan generasi lama. Sementara untuk kecepatan foto malamnya meningkat sebesar 34,9%. Diberikan pula opsi 2 film kamera tambahan, berupa filter yang bisa dimanfaatkan untuk membuat foto lebih estetik. Tak cuma itu, kameranya juga sudah dilengkapi fitur PDAF dan LED flash untuk memberikan hasil jepretan jernih dan lebih pas dalam berbagai macam kondisi pencahayaan. Hasil rekamannya sudah cukup oke. Smartphone ini bisa merekam video hingga resolusi 1080p 30 fps. Gak heran bakal memberikan detail gambar yang HD dan nyaman di mata. Kamera smartphone ini cocok untuk merekam banyak objek dengan kejernihan yang mumpuni. Ketiga, baterai awet. Di sektor daya, Redmi 13C dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh. Dengan baterai yang besar, smartphone ini mampu bertahan sepanjang hari. Selain itu, smartphone ini juga mendukung pengisian cepat 18 watt. Jadi sobat nggak butuh waktu lama untuk mengisi ulang baterainya hingga penuh. Smartphone ini sanggup bertahan hingga 25 hari dalam mode standby, streaming video hingga 23 jam, memutar musik hingga 114 jam atau 31 jam untuk panggilan telepon. Jadi bisa dibilang ketahanan baterainya tergolong sangat awet. Keempat, desain yang stylish. Dari segi desain, Redmi 13C mengusung bodi yang terbilang trendy dan modern. Smartphone ini tampil ramping dan dijanjikan nyaman digenggam serta dioperasikan. Desain modul kameranya juga diberikan penyegaran dengan warna senada. Memiliki ketebalan 8,9 mm dan bobot 192 gram. Hadir dalam 3 varian warna kekinian, yakni Clover Green, Midnight Black, dan Glacier White. Kelima, prosesor yang tangguh. Di sektor performa, Redmi 13C diotaki chipset gaming besutan MediaTek, yakni Helio G85 berkecepatan 2 GHz. Menurut pengujian yang dilakukan oleh Xiaomi, smartphone ini meraih skor Antutu 10 sebesar 290.000. Skor yang dihasilkan terbilang tinggi di kelasnya. Selain itu, dibekali juga fitur RAM extension, sehingga dapat meningkatkan performanya dengan RAM ekstra untuk menangani beberapa aplikasi dan tugas sekaligus. Keenam, kualitas tahan lama. Selain mengusung desain bodi belakang dan samping yang dibuat flat, Redmi 13C juga dibekali durabilitas yang tahan dari benturan. Smartphone ini sudah lolos uji roller 300 kali, tes charging port hingga 20.000 kali, tes tombol power 500.000 kali, dan tes jack audio hingga 20.000 kali. Layar depannya juga pun sudah terlindungi dengan Corning Gorilla Glass. Dengan begitu, layarnya akan terlindungi saat tergores, terjatuh, atau terkena benturan benda keras. Ketujuh, fitur NFC. Saat ini di Indonesia, pasar pengguna smartphone NFC cenderung banyak. Kabar baiknya, Redmi 13C ini sudah dibekali fitur NFC.
Penggunaan NFC kini semakin dibutuhkan untuk transaksi yang lebih praktis, seperti naik kereta, MRT, dan lainnya. Sobat hanya perlu mendekatkan kartu pada bodi belakangnya untuk mengisi atau mengecek e-money. Selain untuk transportasi publik, e-money di Indonesia juga berguna untuk membayar e-tol untuk memudahkan transaksi pembayaran tol. Selain memiliki beberapa kelebihan, Redmi 13C juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan sebelum sobat terlanjur membelinya dan menyesali beberapa hal. Kekurangan yang pertama, layar masih HD+. Meskipun Redmi 13C dibekali layar yang luas dan kecerahan yang tinggi, tak dapat dipungkiri bahwa ketajamannya bukan yang terbaik. Pasalnya smartphone ini hanya dibekali layar beresolusi HD+. Sobat mungkin tidak akan begitu menyadari adanya bagian-bagian yang terlihat tidak begitu detail, karena sebenarnya masih bisa ditoleransi saat pemakaian sehari-hari. Akan tetapi bagi sobat yang sudah terbiasa dengan layar Full HD, tinggi rendahnya ketajaman layar akan begitu terasa saat browsing maupun menonton film. Kedua, memori masih eMMC. Meski ditenagai chipset yang tangguh, tapi cukup disayangkan Redmi 13C tidak menggunakan memori berjenis UFS. Teknologi penyimpanan yang digunakan adalah eMMC. UFS adalah teknologi penyimpanan internal terbaru. Teknologi ini memiliki kecepatan baca tulis yang lebih cepat dari eMMC. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan Redmi 13C, sobat bisa memutuskan apakah smartphone ini worth it dibeli atau tidak. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like serta subscribe-nya ya sob. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.